Halo Wine Mania, kembali lagi di ADK. Ada apa dengan Kosayu? Apa kabar nih? Ya nggak kerasa kita sudah di episode keempat. Fer, gimana kabarnya? Tentu baik-baik aja Ron, tapi pastinya kita kangen ya dengan suasana belajar di sekolah, dengan guru-guru, apalagi yang paling kangen dengan teman-teman kita semua pasti Ron. Pasti sih. Kabarmu gimana Ron? Baik, aman. Nah, untuk teman-teman Wine Mania yang di rumah sana, semoga tetap sehat ya dan jangan lupa menerapkan 3M. Nah, Fer, di episode ini kita ngangkat tema apa ya? Di episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang basket. Tentunya seru nggak sih Ron kita kalau bahas basket gini? Pasti sih, apalagi kita ngundang narasumber yang menarik ya. Bagaimana, kamu kan ada di salah satu anggota tim basket ya Ron ya? Gimana perasaanmu ada menjadi anggota tim basket Kosayu? Wah, kalau aku sih menjadi anggota tim bangga sih pastinya. Bisa bawa nama sekolah keluar gitu. Nah, menurutmu bagaimana Ren, tim basket dan supporter Kosayu ini? Kalau untuk tim basketnya sih ya, kalau untuk tim basketnya aku nggak seberapa ngerti karena memang aku spesialisnya bukan di basket. Kalau supporternya kan pasti supporternya ini sangat kompak ya, sangat kompak. Nah, apalagi kalau kita di tribun lagi nonton DBL gitu contohnya, itu suasananya bener-bener menggelegar, seru gitu, mendukung pasukan sekolah pasukan sekolah anggota tim basket yang sedang bertanding gitu ya. Siap. Nah, tanpa berlama-lama lagi, nama saya Arun Gunardi Dan saya Feren. Kami telah bergabung dengan dua narasumber yang sangat menarik, yaitu alumni dan juga alumni supporter Kosayu dan juga alumni pemain basket. Mungkin Ko Gavi dan Ko Erik bisa memperkenalkan diri, kan banyak adik-adik kita yang belum tahu atau orang di luar sana yang belum tentu mengenal Ko Erik dan Ko Gavi. Silakan Ko. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Gavel Heavenly Blessing Torar, biasa dipanggil Gavi, dari angkatan 20. Udah jadi alumni dari SMK Kolisan Yusuf. Nah, di sini aku sebagai angkatan corona lah bisa dibilang, karena kan kita angkatan yang paling beda dibandingkan angkatan yang lain, soalnya nggak ada UN, nggak ada prom night, jadi ya ibaratnya angkatan yang khas lah, angkatan yang unik. Mungkin dari Erik ya. Nah, kalau saya, nama saya Marcelino Erik Wagai, saya dari kelas 12 IPS 4. Nah, Wah, maaf ya kok, tadi ngomongnya alumni, mungkin gugup ini bicara depan narasumber ini. Wah. Ya. Terima kasih Ko Erik dan Ko Gavi udah mau bergabung dengan kita pada hari ini. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Ko Erik dulu mungkin ya. Oke. Ko Erik kan merupakan salah satu tim basket DBL. Iya, benar. Nah, bisa diceritakan nggak sih Ko awalnya dari awal sampai bergabung menjadi salah satu anggota tim DBL Kosayu? Nah, jadi dulu itu saya dari SMP ya, dari saya latihan itu sudah diajak latihan sama Pak Cid. Nah, waktu saya masuk ke SMA, Pak Cid itu terus ngajak saya buat latihan mulai dari hari Senin, Selasa, mungkin satu minggu itu bisa dapat 5 kali pertemuan latihan lah. Nah, hingga akhirnya diikutkan sama tim-tim yang di atas, diikutkan mulai latihan bareng lah, terus mulai dari sparring lah. Akhirnya pelan-pelan kita diseleksi dan akhirnya puji Tuhan saya terpilih menjadi tim basket Kosayu. Awalnya ada kendala nggak Ko? Kalau untuk kendala sih mungkin dari sekolah ya, kan habis capek latihan terus pulang kadang nggak fokus, apalagi jam asrama kan wajib ya. Jadi ya mau nggak mau kita ikut, jadi udah males terus besoknya sekolah kadang badan pegel, jadi serba nggak fokus lah, jadi jatuhnya dinilai. Oh iya. Lanjut untuk Ko Gavi, kan dulu Koko menjabat sebagai koor ya. Iya, benar. Nah, dari menurut Koko itu koor supporter itu apa ya? Oke, core supporter ya, koordinator supporter ya, sesuai namanya koordinator. Berarti kan yang ngelit lah istilahnya ya, memimpin Wine Mania supaya nanti di tribun tuh kita bisa kasih all out lah, kita kasih yang terbaik, kita support tim basketnya Kosayu, kita support secara penuh supaya mereka bisa mainnya juga all out kan. Karena ibaratnya supporter ini jadi pemain ke-6 di lapangan dari 5 pemain yang main di lapangan kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita juga punya peran penting ya, koordinator supporter itu kayak gitu. Nah, itu rintangan yang dihadapi itu biasanya apa aja ya, Bu? Rintangan yang dihadapi mungkin ini sih, kesulitan buat nyari kandidat-kandidat baru. Karena kan koordinator supporter tuh ibaratnya orang-orang barbar lah, orang-orang yang liar gitu, yang kita kalau di tribun tuh ibaratnya udah nggak ada malunya gitu, urat malunya kita udah putus, pokoknya kita
kasih yang terbaik demi nama sekolah kayak gitu. Mungkin ya kesulitannya di situ sih. Buat cari orang-orang barbarnya itu agak susah kan. Kayak gitu. Perasaannya kok Gavi dulu waktu tiba-tiba ditunjuk jadi core supporter itu gimana? Ceritanya juga mungkin. Awalnya kok bisa jadi core supporter? Ceritanya simpel sih, tiba-tiba dicat aja sama angkatan 2 di atas kalian kayaknya ya. Satu di atasku pokoknya itu Ko Miguel, tiba-tiba ngecat, "Ayo Gav, ikut jadi core supporter." Ceritanya gitu doang. Saya kira kepilih. Itu pertama kali tahun 2018. Jadi aku masih kelas 11. Perasaannya pasti senang karena itu ibaratnya kesempatan yang nggak semua orang bisa dapetin kan. Bisa memimpin, bisa bantu untuk supaya supporter Kosayu ini, Wain Mania ini bisa ibaratnya jadi supporter yang wah lah dibandingkan supporter-supporter yang lain gitu ya. Tapi di satu sisi koordinator supporter itu kayak ada tanggung jawab berat, ada tanggung jawab besar yang kita tuh harus junjung gitu lah. Soalnya kan core supporter tuh salah satu orang yang menjadi sorotan ya di tribun, entah di lapangan tuh jadi sorotan baik dari alumni, baik dari guru, baik dari supporter lawan. Jadi ya kita harus bertindak sebagaimana mestinya, nggak boleh sembarangan kayak gitu. Mungkin itu sih. Jadi ada senengnya, ada tanggung jawab besar yang harus kita bawa kayak gitu. Mungkin ada beberapa persiapan nggak aku jadi core supporter? Persiapan masih ada. Yang paling penting sih latihan. Dari internalnya kita core supporter harus solid, harus kompak dulu. Nanti biar kita keluarnya, biar kita ke Wain Manianya itu bisa ngerangkul semuanya lah. Kita tuh harus jadi keluarga lah ibaratnya, nggak boleh kayak demi Kosayu kok nggak mau ngelakuin apapun gitu loh. Karena ada lagunya kan, demi Kosayu apapun dilakukan gitu kan. Nah, jadi ya harus dari internal kita dulu, core supporternya dulu solid dulu, baru nanti kita keluarnya bisa lebih solid, bisa ngerangkul yang lainnya kayak gitu. Oke. Nah ini lanjut ke Ko Erik. Saat berpartisipasi di event pertama, mau pertandingan, itu perasaannya Ko Erik gimana ya? Kalau untuk event pertama itu gugup ya tentu, apalagi pas itu kan saya event pertama waktu kelas 10. Nah itu kan namanya sama kakak di atas kita kelas 11 dan kelas 12. Nah pasti kalau mau bertindak dalam permainan basket itu pasti kalau takut salah, grogi, pasti kayak diomelin sama kakak di atas lah gitu. Jadi masih grogi, tapi lama-lama sih itu jadi motivasi buat kedepannya. Waktu kan sekarang lagi pandemi ya kok ya? Iya. Koko tetap latihan nggak untuk latihan bermain basket atau itu gimana latihannya kok? Kalau untuk latihan sih biasa latihan sendiri ya kan, saya asrama jadi dekat sama Labela, jadi punya kesempatan besar buat latihan juga. Terus kadang Pak Acit juga kasih waktunya buat private saya di Labela. Oh iya. Nah, untuk latihannya tuh biasa ngapain aja? Mungkin Wain Mania juga ada yang mau tahu latihan-latihan itu ngapain aja biasanya. Kalau mau latihan sih ya dari teknik-teknik dasar sih, kayak dribbling, layup, shooting, mungkin diperbanyak lah repetisinya. Soalnya menurut saya sih basket itu lebih diseringkan latihannya sih, sebab terbiasa dengan pola latihannya sendiri. Karena tiap orang tuh punya latihan beda, cara berbeda masing-masing. Sejauh ini kan Koko pasti sudah mengikuti banyak event ya, perlombaan-perlombaan dari basket. Nah bisa nggak Koko sebutin event-eventnya apa aja dan menduduki juara keberapa yang prestasinya Koko di basket? Kalau event ya maaf ya, mungkin ada beberapa lupa. Tapi yang saya ingat itu event Semanela, itu di SMA Negeri Lawang. Itu kita dapat juara 1. Itu waktu saya kelas 10 bermain sama kak kelas 11-12. Terus untuk event Jatim Park Reborn Cup itu diadakan oleh se-Jawa Timur. Itu di Bima Sakti, itu kita dapat juara 2. Itu waktu kelas 10 juga. Nah kalau waktu kelas 11 ini beberapa ada juara 2 itu dapat di NISL, itu kita juara 2. Nah kalau untuk mungkin terakhir sih event di kelas 11 sih, soalnya kelas 12 kita maunya fokus ke debel, cuman karena pandemi jadi semuanya terhilangkan. Ada banyak ya event-event yang gitu. Iya banyak banget. Ini ke Ko Gavi sekarang. Selama menjadi ketua Korsup tuh ada nggak suka duka yang dialami? Oke, selama aku jadi Korsup ya, mau dari kelas 11 mau dari kelas 12, suka dukanya itu mungkin karena sukanya dulu deh. Sukanya itu ya kita keluar jam pelajaran lah yang jelas, soalnya kan ada surat izin tuh, ada surat izin buat kita latihan, buat kita perkirain mau yel-yel pakai apa, mau tempo permainan drumnya tuh kayak gimana ya. Jadi sukanya lebih ke arah itu sih, bisa keluar jam kelas. Sorry nih Bapak Ibu guru sebelumnya nih kan, soalnya memang itu jadi kesenangan yang kita siswa-siswi kan ya buat keluar kelas tuh kan.
itu sukanya. Terus juga bisa ngelit Wain Mania yang ada sekitar 500 sampai 1000 orangan di tribun tuh juga jadi kebanggaan kita lah. Maksudnya kita yang cuma 1/10-nya mungkin nggak sampai, itu pun kita bisa memimpin segitu banyaknya massa, segitu banyaknya Wain Mania buat sama-sama support Kosayu Basketball Team kan, KBT kayak gitu. Kalau dukanya mungkin lebih ke arah nggak ada sih. Kalau opini ku pribadi ya nggak ada, karena mungkin juga teman-teman core supporter yang lain juga ngerasain hal yang sama. Itu kita jalaninnya fun banget. Kita nggak ada beban yang terlalu kayak stres sampai gimana-gimana, karena kita tahu ini kita tujukan buat memang Kosayu, buat tujuan buat Wain, buat kasih bangga nama Wain. Jadi ya kita jalaninnya fun aja gitu. Jadi ya kalau ditanya duka mungkin nggak ada. Paling ya suara habis. Gitu doang. Selebihnya sih kita fun-fun aja. Kayak gitu. Itu saat Koko mimpin yel-yel, bahasanya ya tadi Koko bilang jadi garda terdepan Ya, garda supporter itu perasaannya gimana kok? Kalau ini untuk aku sendiri ya, aku pribadi ya. Jujur ada waktu pertama kali masih kayak nervous lah, demam panggung lah ibaratnya. Kan berdiri di tengah, itu langsung kayak semua orang matanya ngesor ke aku kan dari supporternya. Itu kayak kita tuh apa ya? Kalau dari aku pribadi kayak ngerasa gugup, sekaligus ngerasa kayak nggak siap mental lah ibaratnya. Kayak tiba-tiba langsung di posisi di sini, terus harus memimpin segitu banyaknya orang, itu pasti gugup, udah pasti. Cuma ya mau nggak mau itu kan jadi tanggung jawabnya kita kan ya. Kayak kamu udah dipilih, kamu udah dipercayain ya, masa kamu nggak mau kasih yang terbaik gitu loh. Kamu nggak mau all out buat Wain Mania lah gitu. Jadi ya dari aku sendiri sih gugup pertama-tama, tapi ya nanti berjalannya waktu ya udah mulai santai lah, udah mulai bisa lah, Udah kebiasa. ya udah ngerti celah-celahnya gitu kan. Nah, Ko Gavi, apa ada stereotip dari menjadi core supporter ini? Apa pandangan teman-teman, guru-guru ke Ko Gavi selama jadi core supporter ini? Oke, mungkin stereotip dari teman-teman atau guru-guru ya, itu banyak yang ke arah positif sih sebenarnya, lebih banyak ke arah yang positif. Kayak mereka tuh nganggap kita tuh ya keren lah ibaratnya, karena kan kita yang cuma ber-10, ber-15 itu kita bisa mimpin 500 sampai 1000 orang gitu. Nah, tapi di satu sisi juga ada beberapa guru yang memang nggak senang sama kita, karena ya itu tadi kan keluar jam pelajaran, harusnya kan kita di kelas kan ya. Nah, itu ya beberapa guru ya kurang suka di situnya lah. Cuma overall sih banyak semua dukung kita kayak gitu. Oke, sekarang ke Erik. Nah itu saat latihan kan pelatih pasti memberikan seperti pattern yang mungkin beda-beda. Nah itu cara Koko bisa bahasanya gimana ya? Latihan ya mengikuti dengan baik itu gimana kok? Kalau dulu sih awalnya saya kalau main pattern tuh kurang mengerti sih, karena kita kan banyak kan gerusa-gerusu. Tapi lama-lama sih dari datangnya pelatih baru tuh Coach Yayan, nah itu dia ngelatih kita patternnya. Jadi lama-lama kita ya harus latihan banyak sih, banyak prakteknya. Saya kalau teori sih menurut saya kurang, harus latihan di lapangan terus. Tapi ya lama-lama bisa ngikuti sih. Yang tadi kan datang pelatih baru. Ya. Nah kalau misalnya pasti banyak juga anggota tim baru yang baru masuk, banyak sifat-sifat yang berbeda dari tim yang sebelumnya. Misalnya mainnya serakah, nggak passing. Nah itu cara Koko hadapi pemain-pemain begitu gimana? Kalau untuk serakah sih pertama sih bangun apa ya, relasi lah antara kita sama lain. Jadi kayak enak buat ngingetin kalau ada salah, kalau ada apa gitu bisa enak ngingetin. Terus ya sama coachnya juga lah, kita saling ngingetin juga sesama. Cara Koko menyeimbangi antara latihan, sekolah, tugas-tugas itu bagaimana Ko? Ya apalagi Koko asrama juga kan. Iya. Kalau ngimbangi sih pertama itu sempet down ya. Awal kelas 10 itu nilai rapor saya itu semester 1 tuh sempat merah 3. Jadi Merah 3. iya merah 3. Jadi kan minimal kan maksimal 2 kan merah. Iya, iya. Nah itu jadi bingung juga, grogi ini gimana kok supaya bisa naik kelas, apa saya harus tinggalin basket atau fokus ke pelajaran. Akhirnya saya berpikir panjang, memutuskan ya mungkin saya perlu dibagi pembagian waktunya ya, mungkin latihannya agak dikurangi tapi tetap kerja keras, cuman ya diimbangi lah waktu latihan sama waktu belajarnya. Perasaan orang tua. Bagaimana tanggapan orang tua Koko ketika orang tua Koko tahu kalau awal-awal Koko nilainya udah merah 3 gitu. Orang tua gimana? Tetap nyuruh basket itu nggak apa-apa basket, atau udah berhenti dulu aja gimana? Nah itu sih sempat jadi perdebatan ya antara saya sama orang tua. Jadi kayak
dibilang kayak mendingan basketnya berhenti aja dulu, soalnya kan basket cuma sekedar hobi, sekedar main lah, nggak menunjang masa depan. Cuma saya bilang sih ya lihat ke depannya dulu, kasih kesempatan untuk 2 bulan, kalau misalnya nilai saya baikan ya saya teruskan basket, tapi ya puji Tuhan bisa saya perbaiki, jadi orang tua tetap mendukung. Ini untuk teman-teman Wine Mania khususnya yang perempuan, bisa lihat Ko Erik badannya bidang, otak, roti sobek. Mungkin bisa ditunjukin kok. jangan. Bahaya, Itu bahaya. Ko Erik latihannya selama, apalagi ini kan pandemi, tuh cara mempertahankan itu gimana kok? Kalau untuk mempertahankan sih harus punya komitmen lah, jadi harus punya niat juga, semangat. Jadi dari latihannya harus teratur, rajin latihan, terus pola makanan juga ngaruh ke fisik. Jadi ya semua itu ini harus imbang lah, jangan kelebihan lah atau jangan kekurangan, tapi harus secukupnya. Mungkin Ko Erik ada tips untuk supaya komitmen sama diri sendiri itu gimana kok? Soalnya saya sendiri nyoba, badan saya kan kurus kering tak berbunga gitu ya. Saya tuh sudah nyoba terus kok, maksudnya ya mungkin 1 minggu 2 minggu workout terus ya, latihan terus, tapi nanti setelah minggu ketiga udah males wes. Nah itu caranya supaya tetap konsisten komitmennya terhadap diri sendiri kuat itu gimana kok? Mungkin sih ya kita coba latihan dulu lah, latihan dulu, mungkin rutin coba 1 bulan. Kalau menurut saya sih kalau latihan tuh patokannya itu 1 bulan sebelum saya lihat perubahannya. Kalau memang dia belum ada hasil atau belum ada hasil yang kita inginkan, mungkin situ kita bisa cari kekurangan kita di mana, atau cerita ke orang-orang yang berpengalaman, pasti kita dikasih solusi. Nah dari situ mungkin kita bisa berusaha lebih baik lagi. Untuk Ko Gavi, bagaimana cara untuk menjadi anggota Korsup? Nah, dan juga ada tips-tips untuk anggotanya. Tips-tips. Oke, mungkin cara menjadi anggota Core Supporter itu ya dari sejak sekarang ini kalian kayak menunjukkan kalau kalian tuh punya sisi barbarnya gitu, sisi liar kayak tadi aku sebutin di awal kan. Itu usahain kayak kalian tuh sama orang-orang banyak tuh kayak nggak terlalu malu-malu gitu loh. Jadi kayak pasti kalian akan dinotis sama yang Core Supporter angkatan sebelumnya, buat kalian ditunjuk, terutama buat angkatan-angkatan yang di bawah. Itu kayak kalian nunjukin kalau kalian memang berkompeten, kalian mampu, dan kalian tuh memang bisa kasih all out lah buat Core Supporter ini. Jadi pasti kalian bakal dinotis. Mungkin gitu sih. Kalau tips and triknya ya gitu sih, tetap barbar aja maksudnya, tapi tetap dalam konteks yang sopan ya, tetap ada attitude-nya juga. Jadi kalian orangnya friendly, barbar, tapi tetap jaga attitude sopannya, kayak gitu sih. Jadi tipsnya pokoknya harus barbar gitu ya kok ya? Harus barbar, benar. Padahal harus barbar. waktu saya pertama kali lihat Ko Gavi, modelnya Ko Gavi itu padahal bukan orang yang barbar loh. Kalau ya Kalem. Iya, kalem loh. Ternyata Ada barbarnya, barbar sih yang tidak kelihatan gitu ya. saya belum pernah lihat tapi. Oh, oke. Nanti mungkin lain kali bisa ditunjukkan. Waduh, jangan di sini. Di belakang aja nanti. Untuk Ko Erik, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan saat memulai suatu event, saat bertanding itu mungkin ada apa yang dilakukan biasanya saat Ini untuk bersama? saya personal atau satu tim? Boleh untuk Ko Erik juga atau untuk tim Kalau juga. untuk saya sendiri sih, pertama sih saya semangati diri sendiri lah. Kayak dalam hati buktikan kalau emang kita tuh bisa, emang saya bisa. Terus ya berdoa sih sama Tuhan, berikan yang terbaik. Nah kalau untuk tim sih kita biasa kalau kita tuh ritualnya bisa kayak joget-joget nggak jelas biar suasananya panas gitu. Oke. Kadang ada temen yang bawa speaker kan, kayak putar lagu sendiri. Nah itu kita kayak intinya goyang-goyang bahagia lah, semangat lah, biar nanti di lapangan tuh kayak enjoy, enak gitu. Untuk Ko Gavi, apa ada pesan-pesan buat penerus Core Supporter Di tahun berikutnya ya. di tahun berikutnya? Oke. Mungkin pesan-pesannya itu lebih ke arah tetap inilah buat Core Supporter yang berikutnya nanti, tetap barbar tapi tetap sopan juga, tetap ada attitude-nya. Terus juga kalian kan ini ya orang ke-6 lah, ibaratnya orang ke-6 di lapangan. Jadi kalian harus siapin mental lah. Jadi meskipun nanti ibaratnya KBT belum bisa kasih performa yang baik, kalian tuh sebagai supporter tuh harus bisa push mereka dengan teriakan kalian, dengan yell kalian, dengan permainan musiknya kalian, supaya KBT ini juga mentalnya juga up lagi.
Apalagi kalau misalnya lagi down-downnya ini KBT lagi kalah, misalnya kalah 10 poin lah, itu kan biasanya ada beberapa player ya, jadi kayak mungkin kayak mereka langsung down gitu kan, kayak aduh kalah nih. Nah kalian sebagai core supporter tuh harus bisa apa ya, ngenaikin mentalnya supporter sama player itu sendiri. Jadi kayak peran kalian tuh sebenarnya meskipun dianggap sebelah mata, peran kalian tuh sebenarnya penting. Kayak untuk menaikkan mental, menaikkan semangat, menaikkan apa ya, pola pikir supaya ini masih bisa gitu loh, ini pasti bisa menang, meskipun kalah ini pasti bisa menang. Soalnya permainan baru berakhir ketika babak keempat itu ya selesai, gitu selesai. Nah jadi kalau masih babak ketiga, masih babak kedua ya gasin aja terus, teriakin terus, yel terus, pokoknya sampai kalian suaranya habis, bodo amat, pokoknya KBT menang, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Saya ada pertanyaan lagi kok. Apa? Nah, kan ada giant flag ya, kita kan punya giant flag Yes, sama benar. yang di kerek itu. Ya, Nah, 3D. iya Yang itu di kerek kenapa kok milih gambar ayam tuh? Milih gambar ayam ya. Sebenarnya itu bukan ayam sih, itu lebih ke arah Garuda sebenarnya. Oh, Garuda. Mungkin ini ya gara-gara waktu angkatannya Kodewa kalau nggak salah itu gambar ayamnya gambar Garudanya jadi mirip ayam. Jadi banyak orang yang mikirnya tuh ayam, sebenarnya itu Garuda. Itu tujuannya Kenapa Pak Jen? Sorry. Hah? Phoenix ya Pak ya? Iya bener Phoenix lah. Kayak ibaratnya melambangkan semangat kan. Kan warna merah apalagi kan. Itu juga kayak kita tuh sebagai Wine Mania tuh nggak boleh loyo lah. Ngapain loyo-loyo gitu loh. Buat toh di tribun ya memang tujuan kita bukan buat nonton doang. Ya memang kita datang di situ ya buat support, buat kasih teriakan kita, buat kasih suara kita ya. Buat apa kita datang ke tribun kalau cuma ngelamun gitu loh. Jadi ya memang lambangnya Phoenix Garuda itu memang melambangkan semangat gitu sih. Kalau kita tuh kuat perkasa gitu. jadi bukan ayam ya teman-teman ya. Ayam. Saya tuh lihatnya ayam. Beda. Itu sih. Untuk Ko Erik, apa ada pesan-pesan untuk anggota tim yang baru mau masuk nanti? Kalau pesan dari saya sih untuk tim basket yang selanjutnya apa ya? Untuk latihan tuh harus punya niat dan semangat. Kan ya percuma kalau kita latihan tapi hanya datang untuk absen ke pelatihnya, tapi pikiran kita tempat lain kan nggak ada kemajuan buat kita sendiri. Yes, bener. Nah, itu sih yang terpenting sih, niat dan semangat, terus komitmen kita ke depannya. Terus kita harus apa ya, merasa menjadi Kosayu juga itu penting. Jadi kita keluar ini kita membawa nama apa, Kosayu, maka kita punya tanggung jawab besar juga sebagai tim basket, termasuk koor dan Yes, kita tim di lapangan juga. Buat Ko Gavi mungkin terakhir. Kan ada beberapa siswa ya. Beberapa siswa kalau lagi nonton DPL lah. Itu ada beberapa siswa yang pasif mungkin kayak tadi Ko Gavi ngomong yang ngelamun aja nggak ngapa-ngapain gitu. Itu enaknya diapain kok biar Kalau semangat lagi cara membangkitkan semangat lah. Oke, mungkin beda-beda ya tiap tahunnya beda-beda pasti ya cara pendekatannya ke orang-orang kayak mereka yang antik-antik kayak mereka tuh pasti beda-beda kan ya. Cuma kalau waktu di angkatanku sih kita langsung kan kita kalau nggak salah ber-10 yang teriakin yel di luar yang pemain musiknya ya. Itu kita langsung salah satu yang paling deket sama dia, core supporter yang salah satu tuh langsung datengin ke dia. Kan kita yang tiga di tengah, itu kan kayak kita kan ngawasin semua kan, ngawasin tiga sekatnya lah itu ibaratnya ya kan. Itu kalau misalnya ada salah satu dari kita ngeliat, oh itu tuh kayaknya dia kayak pasif banget. Nah kita salah satu langsung datengin ke dia, ayo kamu datang ke sini, kita kayak kasih inilah ibaratnya motivasi lah. Kamu datang ke sini kok cuma diem aja, masa yang lain teriak-teriak kamu suaranya ada sendiri gitu. Nanti yang apa ya kayak Saing suara. iya kok sayang suara banget gitu loh. Kan ya eman juga kalian udah dateng kok nggak ada teriak-teriaknya kan, padahal suasananya hype banget kan, suasananya teriak banget gitu. Jadi kayak nggak asik banget sih ini anak gitu loh. Gitu loh. Jadi ya kita cara ngatasinnya kita datengin dulu, kita ngomongin baik-baik. Kalau memang misalnya memang nggak bisa diomongin baik-baik ya udah kita angkat tangan. Maksudnya buat apa kita marahin, buang-buang tenaga buat marahin satu orang kayak gitu doang gitu loh. Tapi kita mohon kerjasamanya nih buat kalian-kalian yang pasif itu ya tolong apa ya, hype lah, jadi bodo amat lah sama yang kayak buat apa malu-malu gitu loh kan, buat Kosayu juga ngapain kalian malu-malu gitu. Gitu. Oke, terima kasih untuk Ko Gavi dan Ko Erik untuk waktunya. Sama-sama. Sukses terus ke depannya. Amin. Amin. Dan jangan lupa menerapkan 3M. Apa tuh 3M tuh kalau boleh tahu tuh? Apa tuh? Apa, Ron? Apa ya? Apa tuh? Mencuci tangan sama Memakai masker, menjaga jarak. jarak. Oke. Terima kasih. Hai, apa? Tapi untuk teman-teman Wine Mania, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan mengundang narasumber lain yang pastinya menarik. Nah,
Nah, teman-teman, sekarang kita sudah bergabung dengan dua narasumber baru yang merupakan pelatih dan alumni Kosayu tahun 2005 yang dulunya merupakan salah satu anggota dari tim basket. Nah, untuk Pak Cid bisa perkenalan dulu Pak, mungkin banyak yang belum kenal. Belum kenal, oke dah. Perkenalkan nih, saya Pak Prasetya ya. Saya ngajar olahraga di Kosayu ini sejak tahun 2006. Jadi narasumber kita ini lulus, saya baru masuk, jadi nggak sempat ngajar sama Koham ini ya. Kemudian saya mulai 2006 itu mulai ngelatih basket juga, plus ngajar olahraga. Itu sih. Oke. Kalau dari Kohami mungkin banyak teman-teman kita yang belum kenal sama Kohami. Kohami bisa memperkenalkan diri? Oh ya, nama saya Ami, saya umur 34. Dulu saya lulus dari WAIN itu tahun 2005, lalu dari 2005 sampai 2013 saya sekolah dan kerja di US. Setelah itu saya balik ke Indonesia untuk kerja, lalu mendirikan sebuah perusahaan game di Indonesia, di Malang. Ya sampai sekarang. Jadi lalu ya hobi saya salah satunya memang juga basket, selain coding ya. Coding itu saya belajarnya dari Pak Hindra, Pak siapa ya Pak? Yang pokoknya guru di Kiwaing lah yang terkenal itu, siapa ya namanya ya? Siapa kok? Pokoknya saya belajarnya coding, programming itu juga dari Waing. Jadi saya terima kasih banyak juga untuk Waing lah. Oh. Kira-kira itulah mungkin. Oke, terima kasih kok. Nah, untuk pertanyaan pertama untuk Pak Cid, saat berganti tahun pembelajaran itu kan tentunya banyak calon-calon pemain baru yang bisa berpotensi untuk masuk ke tim. Nah, itu proses pemilihan anggota tim baru itu gimana Pak? Nah, proses pemilihan tim baru itu berawal dari kegiatan ekstra sebenarnya. Jadi semua pemain, calon-calon pemain itu tertampung di kegiatan ekstra. Baru ada latihan di ekstra, belum tim dulu ya, belum masuk tim. Kemudian latihan bareng-bareng gitu kan kelihatan yang bakat-bakat. Nah, yang kedua itu dari turnamen antar SMP. Itu Kosayu punya yang namanya KBC ya. Kosayu Basketball Competition. Nah, itu di situ kita juga bisa lihat potensi-potensi siswa SMP dan kita, ayo kamu mau masuk yuk di Kosayu gini, kalau mau pelajaran oke dan basketnya oke masuk sini yuk, seperti itu kan. Kemudian baru kita bentuk ketika mereka masuk, kemudian kita ada sparring, ada latihan gitu ya. Jadi lama-lama kita akan tahu mengerucut tim terbaik di Kosayu itu seperti apa gitu sih. Itu apa ada kendala-kendala saat memilihnya Pak? Ya ada sih, soalnya kan banyak banget. Jadi bisa jadi kelas 10 itu ketika latihan tuh bisa sampai 70, 80 anak gitu kan. Soalnya peminat basket banyak. Biasanya pada akhir semester 1 gitu ya, itu baru akan mulai menyusut gitu karena latihan berat, latihan keras. Akhirnya seleksi alam begitu sih. Nah, sekarang kalau ini ada pertanyaan buat Kohami. Nah, bagaimana sih kok awalnya sampai Koko bisa bergabung menjadi anggota tim basket Kosayu ini waktu dulu tahun 2000? Oh, dulu itu sebelum Pak Pras, pelatihnya namanya Pak siapa ya? Saya juga lupa. Jadi waktu itu kan saya gimana? Bukan Anjar ya? Siapa? Anjar. Bukan Pak Anjar. Ini saking banyaknya guru Kosayu. Pak Agus ya, almarhum Pak Agus ya Mi ya kayaknya. Pak Agus saya. Pak Agus ya. Meninggal karena sakit itu. Yes. Pak Agus. Jadi waktu saya masuk di WAI itu Pak Agus melihat saya tuh form shootingnya bagus gitu. Jadi saya akhirnya dipanggil. Lalu di kelas 1 saya sudah masuk tim A waktu itu. Tapi saya masih di cadangan lah. Jadi waktu SMA itu saya masih belum bisa dribble, tapi shoot saya sudah bagus. Nah, dari situlah saya dipanggil untuk ikut latihan di tim, lalu dipanggil untuk menjadi tim A. Itu kalau nggak salah saya sama Toto namanya. Ya. Dulu mengenai pengalaman Koko waktu berada di
tim basket Kosayu dulu pengalamannya banyak sama apa juga Koko mengikuti banyak pertandingan dan event-event basket? Saya terus terang waktu SMA kurang begitu banyak mengikuti karena keluarga saya kebetulan itu lebih menekankan akademis daripada olahraga. Jadi itu ya sedikit banyak juga menjadi trauma buat saya lah, karena setelah itu saya tahu memang passion saya di basket itu lumayan besar gitu. Jadi sebenarnya waktu kita kelas 2 saya nggak dibolehkan sama orang tua saya untuk ikut pertandingan ke Kediri kalau nggak salah, karena kita sempat lolos di ini Heksos itu ya. Malang. Oke, Heksos. Ya, final kita terakhir itu lawan Dempo. Dulu waktu awal-awal join di tim basket Kosayu ada kendala nggak kok? Mungkin kendala nilai atau kendala apa yang lain? Saya nggak pernah ada kendala nilai. Bagus ini nilainya Kohami nih. Berarti aman aja ya kok ya, meskipun basketnya keras, pelajarannya juga tetap top. Aman. Justru yang kurang itu malah basket saya dulu. Kalau akademis nggak pernah ada masalah. Oke. Sekarang kembali ke Pak Cid. Apa ada kriteria untuk menjadi anggota tim? Pasti ya, karena kita ini kan basket bukan basket atlet ya, tetapi basket pelajar. Jadi kriterianya ya pelajar harus bagus dulu gitu kan, attitude-nya bagus selama di sekolah, saat di lapangan gitu kan. Kemudian dia memiliki kemauan dan kemampuan ya kan. Kalau dia mau tapi gak mampu kan juga percuma. Dia mampu tapi gak mau, nah, makanya kita ada seleksi di sana. Kemudian selain mau dan mampu, dia juga harus imbang dengan pelajarannya kan. Misalkan dia sering bolos waktu sekolah, kemudian dia pengen ikut main tim, nah, kan nggak bisa juga ya kan. Loh itu anak sering bolos kok masuk sekolah, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi harus imbang. Jadi sebenarnya anak pemain basket ini komplit ya. Padahal sekolah di Waing itu susah Ami ya. Berat ya. Sekolah di Waing itu berat. Jadi tim basket juga berat lah. Di mana dia bisa bagi waktu dengan baik? Ya sama sih kayak kasusnya Ami ini ya. Banyak orang tua yang nggak support sebenarnya, karena di Kosayu ini sekolahnya drill-drillnya juga berat ya. Terus di samping itu dia harus basket hampir setiap hari. Aaron kan tim juga kan, Iya, Pak. tahu seperti apa turnamen. Sekarang banyak Ami turnamen di Malang Ami. Jadi iya, jadi hampir setiap seminggu hampir ada 2 kali itu turnamen. Jadi di lapangan terus. Kenapa? Zaman saya dulu kurang. Kurang, iya. Zaman saya kurang. Yang paling besar Heksos ya dulu Ami ya, zaman kamu. Dulu Heksos Cup. Nah, yang sekarang DBL ini Ami, wih luar biasa ini kompetisinya. Jadi menurut saya hal yang paling berharga buat anak-anak tim basket saya adalah mereka bisa bagi waktu dengan baik, kemudian bisa komitmen di 2 hal yang sama-sama berat, ya kan? Nah itu nanti Ami akan menceritakan apa sih filosofi di basket, hal-hal baik di basket yang bisa dipakai sampai sekarang dalam kehidupan nyata gitu ya Ami ya. Nah itu bisa langsung jawab lah Ami, karena saya melihat banyak orang melihat itu kalau basket itu larinya ke atlet profesional gitu ya. Iya. Kalau profesional dapat uang banyak dari sana, sebenarnya bukan itu gitu loh ya. Jadi makanya kenapa saya undang Kohami ini, karena dia dari filosofi basket itu bisa kembangkan di kehidupan sehari-hari. Ya silakan Kohami bisa langsung sampaikan deh masalah pengalamanmu di US sampai dalam dunia kerja yang berkaitan dengan basket ini ya. Silakan kok. Jadi menurut saya ya filosofi di basket itu sangat banyak. Kita harus tahu basket itu termasuk olahraga pintar. Basket itu, coba bayangin ketika kita melakukan decision, memutuskan pakai decision itu sepersekian detik gitu loh. Nah, dan juga ditambah rulesnya itu banyak banget kan, seperti 3 seconds atau out of bounds, terus ya macam-macam lah. Itu basket ini termasuk olahraga pintar yang entry barrier-nya juga lumayan tinggi.
Nah, saya bisa bandingkan kalau misalnya kamu main sepak bola, kamu nggak perlu bisa dribble, kamu asalkan bisa defense, kamu udah contribute to team, gitu loh. Nah, sedangkan di basket, kamu harus ngerti fundamentalnya basket itu seperti dribbling gimana, passing yang benar tuh gimana, visi kamu harus gimana, pivot itu gimana, jangan sampai melakukan double atau walking, ya seperti itulah. Nah, hal-hal yang demikian kamu harus ngerti di fundamental basket. Kalau enggak, kamu malah menjadi beban sama tim gitu. Nah, ini kenapa aku ngomong basket itu filosofinya tuh dalam banget gitu loh. Nah, dan termasuk olahraga yang pintar. Nah, kita bahaslah sekarang kenapa kok filosofinya basket itu tinggi banget. Filosofi basket itu menurut saya yang paling penting itu adalah mental dan timing. Ya. Aku jelasin mental itu kenapa. Nah, mental itu sangat diperlukan di basket karena kita nih basket ini termasuk phase yang cukup cepat ya Pak. Iya, betul. Phase-nya cukup cepat. Jadi kamu cuma dikasih waktu 24 second untuk melakukan sebuah tembakan. Kalau enggak, bola akan pindah ke musuh Lawan. Nah, ketika kamu melakukan satu tembakan nggak masuk, dua tembakan nggak masuk, tiga tembakan nggak masuk. Nah, mental kamu itu dilatih di sana gitu. Dan ketika kamu di quarter ketiga atau mungkin quarter keempat, kamu ketinggalan 10 poin, 12 poin, menit itu tinggal 2 menit. Apakah kamu bisa masih punya keyakinan kamu untuk bisa menang dalam pertandingan? Ya. Lain halnya kayak sepak bola. Kalau sepak bola kamu udah 1-0, menit udah kayak 5 menit, itu udah pasti kamu 90% menang gitu. Tapi kalau di basket anything can happen gitu. Betul. Asal mental kamu kuat di sana gitu. Nah, contohnya ya seperti kayak kamu pernah lihat gamenya Reggie Miller. Iya, shooter itu. Luar biasa. Ya, itu mental. Pasti itu mental. Gitu. Nah, yang kedua, kita ngomong timing. Timing is everything in basketball. Kalau misalnya timingmu telat 1 detik atau setengah detik, nggak masuk. Atau momentum hilang. Ya Pak Pras ya? Iya, betul. Nah, jadi mental dan timing itu sangat penting. Nah, itu juga kamu bisa terapkan di kehidupan kamu yang sehari-hari. Terutama dalam bisnis. Ketika kamu melakukan sebuah bisnis, kamu gagal. Ketika dana yang kamu perlukan ini udah menipis, sehingga kamu mempertanyakan dirimu kembali, apakah ini bener aku ngelakuin ini. Nah, disitulah mental kamu itu dipertanyakan. Karena seorang bisnismen itu pasti ada unsur gamblingnya. Nah, ketika gamblingnya ini nggak berhasil, itu yang akan di challenge mental kamu gitu. Semua orang bisnismen pasti pernah gagal, pasti pernah jatuh. Hanya pertanyaannya, kamu siap untuk bangkit kembali atau enggak gitu. Nah, sama seperti basket, kalah tuh biasa, menang udah leading point 20 poin 15 poin Dibalik. atau dalam Iya. satu quarter tuh biasa gitu loh. Ya kan Pak Pras? Iya, betul. Jadi iya, itu yang kalian sebagai orang pemain basket, bukan kamu main basket untuk jadi pro atau untuk kamu melanjutkan hidup sebagai pemain basketball, tapi mentalitinya itu yang kamu pakai. Makanya kayak Kobe Bryant, dia kan selalu bilang Mamba mentality. Iya. Filosofinya yang kamu ambil, bukan, dan kamu bisa terapkan di bidang manapun. Iya, Nggak hanya di basket, di bidang apapun yang kalian kerjakan. Ketika kalian mempunyai Mamba mentality, pasti itu berhasil. Ya bukan pasti itu berhasil, tapi lebih ke arah kayak you can be the strongest man as you can be gitu loh. Itu menurut saya. Nah, saya boleh cerita Pak Pras? Pengalaman saya di Lanjut bro. Oke. Lanjut ya. Iya. Oke. Jadi gini, waktu saya dipanggil untuk tim A, sebenarnya itu kan saya tadi udah ngomong kan, saya cuma bisa shoot saya ini talent. Saya terlahir talent, kelas 6 SD saya bisa shoot, tapi saya nggak bisa dribble. Jadi saya nggak bisa dribble sama sekali gitu. Nah, mental saya ini, jadi waktu saya ini di SMA itu saya sering dibecandain sama temen.
camat lah, cadangan mati lah, nggak bisa inilah, nggak bisa itulah. Pokoknya kalau bawa Hami pasti hoki lah kita menang. Tapi saya nggak pernah main di lapangan lebih dari 3 menit gitu. Karena saya nggak bisa dribble, mental saya juga belum terlatih saat itu. Nah, ketika saya juga waktu di SMA kan seperti yang saya bilang tadi, saya keluarga saya dari keluarga akademis, menginginkan saya lebih fokus di akademis daripada di basket kan. Jadi saya tidak pernah masuk ke dalam basket tuh kayak berpikir gimana caranya dribble atau nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nah, ketika saya dikirim ke US, saya memang belajar, tapi saya juga masih meneruskan basket saya di sana gitu. Nah, ini di sini mental saya terbentuk. Karena apa? Ketika saya main pick up games sama orang-orang US di sana, katakanlah white people, black people, mereka tuh beda banget kan. Kayak mereka jarang passing. Kalau di sini kan mintanya passing terus. Iya, Isolation betul. berarti ya. Kalau nggak passing dimarahin. Kalau di sana enggak. Ada 1 orang dari 5 orang itu ya yang bisa dribble, bisa poin, udah bola ke sana. Kita semua screen, bantu dia poin. Nah, itu perbedaan. Nah, aku nggak tahu ya kayak sekarang kalau di Indonesia gimana. Kalau di sana kayak gitu. Nah, saya kan merasa tertantang loh. Saya juga bisa basket, tapi ketika saya pegang bola, terus saya tembak kan, nggak masuk, atau undering nggak masuk, the whole game saya nggak pernah dipasing lagi. Kejem, nggak pernah dipasing lagi. Jadi disuruh defense, nggak pernah dipasing lagi, defense-nya man to man. Nah, dari situ saya belajar gimana caranya dribble supaya saya bisa pegang bola. Itu aja sih. Soalnya kalau main nggak pegang bola ya ngapain aku main ya kan. Lebih baik kalau aku main, aku harus yang kreatornya gitu loh, ngerti kan? Iya. Nah, itu dari situ saya belajar. Pertama dribble kanan. Itu saya sering one on one sama teman saya ada di waktu saya di US, saya ketemu orang Filipina namanya John Maceda. Dari sana saya setiap sore habis sekolah main di sana one on one, 21 tuh permainan game 3 orang, ya, 1 lawan 2. Cari cepet-cepetan 21. Poin 21. Nah, di situ saya belajar dah gimana man to man, one on one terus. Jadi saya mulai bisa sendiri crossover lah, apalah segala macam. Itu mulai kebentuk di sana. Nah, dari situ kebentuk di sana, tapi tetap ya nggak ikut pertandingan karena kan mungkin kan basket saya kan terbentuk di street. Iya. Nah, ketika saya balik di Indonesia dimarah-marahin karena nggak pernah passing. Iya. Nah, di sana nggak pernah passing, nggak apa-apa kok. Di sini main passing. Jadi di sini tuh saya tuh jadi bingung. Ini tim mau menang apa mau main gotong royong gitu loh. Ya nggak apa-apa, tak passingin, nggak masuk nggak apa-apa. Tapi kan jiwa kompetitif saya kan terbentuknya ingin menang. Kalau ada yang lagi hot, ya kita passing ke orang yang hot. Jangan minta dipassing gitu loh. Ada yang hot kok. Kita kan mau menang gitu. Iya. Betul. Jadi di sini saya sering crash sama orang-orang di sini ya mungkin karena itu ya. Karena saya cuma berpikiran logis saja. Kalau saya lagi hot, saya paling bisa skor. Ya, you guys give me the ball, gitu aja. Don't expect me to pass the ball if you can't score gitu. Kalau kamu bisa skor, tak passing kamu. Iya. Kita di sana keras. Kalau kamu nggak bisa skor, don't expect me to give you the ball gitu. If you want the ball, kamu harus work it out. Kamu harus bisa skor gitu. Kalau di sini beda. Gitu. Makanya kayak aku sering tanya pada diri sendiri, kapan Indonesia bisa maju? Kalau mentalnya minta dipassing tapi nggak mau berusaha untuk Masukin Poin. be a better player gitu loh. Ya kan Pak Pran? Iya, betul. Iya, jadi mentality yang seperti itu yang saya maksud. Jadi filosofi seperti itu yang saya maksud. Jadi kayak misalnya kamu main basket, kamu nggak di-passing. Daripada kamu marahin temenmu kenapa mereka nggak passing, ya you better ask yourself why you don't get passed the ball. Iya. Nah, itu yang selalu saya terapkan. Dan saya kan sekarang main juga ada kita orang 5 bikin klub, kita main di hari Selasa dan Kamis di basket.
saya mau terapkan itu gitu loh. Jadi mentality yang seperti itu, if you don't get the ball, better ask yourself kenapa kamu nggak dapet bola gitu. Mungkin kamu lagi nggak hot atau mungkin kamu nggak tune dengan tim, nah, kayak gitu-gitu. Nah itu yang mentality itu yang bisa kamu bawa ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Daripada kamu menyalahkan orang lain, kamu pertanyakan dirimu kembali, apakah kamu sudah melakukan sesuatu yang benar? Nah seperti itu salah satu contohnya ya. Banyak banget contohnya, banyak banget yang bisa kamu terapkan dari basket ke apa namanya kehidupan sehari-hari itu banyak banget. Ini bisa jadi motivasi juga ya untuk iya sangat ini karena realnya kan Kohami udah cerita tuh ya kan fungsinya apa sih dalam kehidupan sehari-hari lah. Memang sih ketika udah lulus gitu ya banyak para alumni yang sharing gitu ya, waduh Pak dulu saat basket ditempa seperti itu apa namanya hampir setiap hari latihan digembleng fisik kemudian sparring dengan anak kuliah dan lain sebagainya. Wah ini jadi saya kayak ada challenge gitu ya kayak semangat gitu lah kayak ada greget gitu lah. Ternyata waktu kita di dunia kuliah di dunia usaha juga seperti itu Pak. Jadi kita nggak boleh takut hadapi ya pokoknya hadapi dulu tuh. Nah ini berkaitan dengan ini juga apa namanya tipikal cara berpikir pemain basket ini menurutmu apa ya kira-kira ya yang beda dengan tipikal orang akademis ya yang murni akademis lah itu kayaknya penting deh kira-kira kamu bisa cerita nggak tuh? Kemarin kan aku baru ngomong-ngomong sama temen 2 bulan yang lalu. Jadi ada 2 tipe orang yang menurut saya waktu itu kita ngomong ya Pak Pras. Iya. Apa namanya street smart dan book smart. Ya, street smart sama book smart. Kita orang basket street smart pasti 60%. Jadi setiap orang tuh ada street smart dan book smartnya. Nah, aku jelasin dulu street smart itu seperti apa. Street smart itu kan orang pintar di lapangan. Intinya kan seperti itu, orang pintar di jalan. Nah, orang yang pintar di jalan itu ciri khasnya dia bisa cepat adaptasi. Ya. Dia bisa cepat adaptasi. Nah, ketika situasi seperti ini, kita adaptasi harus gimana? Nah, kalau di basket itu sangat penting. Karena apa? Ketika musuh-musuh seperti ini, kamu misalnya kamu diajarin pattern A. Nah, kamu kan tahu 1 quarter pattern A nggak jalan. Oke, kita adaptasi dong. Karena musuhnya seperti ini, kita pakai pattern B, kita pakai pattern C. Nah, itu orang basket pasti street smart. Jadi street smart ini intinya adalah bisa adapt cepat, semakin cepat semakin baik ya. Nah itu street smart. Kalau book smart biasanya ini gini, kalau book smart istilahnya itu kamu tuh pinter secara buku, secara teori. Nah secara teori biasanya orang yang secara teori ini nggak berani coba-coba, tapi dia matengin dulu plannya sampai benar-benar mateng baru dia jalan. Nah, jeleknya ketika dia jalan kalau nggak sesuai plan, dia kebanyakan mundur, udah nyerah. Nah, kalau street smart, dia pokoknya plannya itu kadang-kadang nggak mateng, dia jalan dulu. Dia jalan, nggak berhasil, adaptasi, ngikuti pola, ngikuti situasi. Nah, jeleknya apa? Kalau street smart, kamu adaptasi tapi kamu nggak mencapai tujuan, itu kamu kebanyakan adaptasi akhirnya muter-muter terus di jalan. Itu jeleknya. Kalau book smart, bagusnya tadi kan aku udah ngomong jeleknya nggak berani maju kan, ngeplan tapi nggak berani maju, majunya jarang. Nah ketika maju dia itu nggak sesuai dengan prediksi, dia mundur. Nah bagus kalau ini memang bener, ini prediksinya apa sudah nggak bisa, udahlah ini pasti gagal, dia cepat untuk cut loss-nya itu cepat gitu Pak Pras. Iya. Jadi cut loss-nya itu cepat. Kalau orang yang street smart itu kadang kayak masih bisa nih, nah kadang delusi. Aku bisa. Ternyata makan waktu lama, akhirnya tahu dia nggak bisa. Nah, kalau orang basket itu pasti street smart. Karena apa? Kita kan situasi di lapangan. Lapangan seperti apa, musuh seperti apa, kita harus gimana, dan keputusan itu sepersekian detik. Jadi kita orang street smart. Jadi kayak misalnya Pak Pras itu juga aku yakin orang street smart. 60-70% lah street smart.
Betul itu. 20%. Jadi kalau orang street smart, ya orang basket aku yakin kebanyakan pasti street smart. Tapi kalau orang street smart, kalian yang orang street smart harus siap-siap gagal. Karena gagal itu salah satu formula untuk mencapai berhasil. Iya, iya. Harus siap gagal. Gagal adaptasi gitu ya, Bro ya. Gagal adaptasi. Tinggal dimatengin aja feelingnya supaya cepat untuk dapat gitu loh. Iya, itu iya. kan bokap juga gitu. Adaptasi dan ambil keputusan yang lebih tepat gitu ya. Yes, benar. Nah, makanya aku kadang juga gimana ya, kayak nggak setuju kalau WAI itu juga ngurangin porsi basketnya. Waktu zaman saya basket itu dikurangi Pak Pras. Iya, iya. Harusnya itu salah satu form kepintaran juga, karena basket kan Iya. olahraga pintar gitu. Iya. Cuman beda kalau akademis kan book smart. Iya, Biar iya. kamu ngebuat book smarting gitu loh. Nah, street smart ini yang lebih kayak aplikasi di lapangan, dan biasanya yang orang aplikasi di lapangan ini lebih banyak pengalaman. Nah untuk Pacit nih sebagai coach tuh yang tadi Kohami juga bilang kita pemain basket tuh harus siap menerima kekalahan gitu. Nah untuk Pacit sebagai coach tuh gimana cara menyikapi kekalahan, terutama sebagai contoh baik bagi para pemainnya gitu. Ya oke lah, ya yang namanya turnamen atau pertandingan dalam basket itu pasti ada menang ada kalah kan nggak ada seri kalau basket ya. Lah di situ jadi kita mesti kasih pengalaman banyak pada anak-anak ya. Mungkin kamu tahu dulu mungkin awal-awal sebelum persiapan DBL kan kita sering ada sparring, ada apa gitu kan. Itu sebenarnya buat ngasah itu gitu loh. Oh, aku kalah nih. Terus kalian evaluasi ya, kenapa kok kalah seperti ini ya. Kemudian kita lah itu balik lagi adaptasi tadi. Misalkan sempat kita tandingkan dengan lawan yang berat gitu dia diajar gitu ya. Lo otomatis kan greget ya. Kenapa aku kok diajar ya hari ini ya? Aku harus lebih bagus lah. Maksud saya seperti itu. Kalau evaluasi kalau saya lebih nekankan kepada mental sih sebenarnya. Mental untuk apa namanya ya? Ketika kamu jatuh, ketika kalah, oh kenapa ya aku kalah? Sama sih seperti yang Kohami bilang tadi. Kemudian aku harus latihan lebih keras. Mungkin kalau fisiknya jelek, aku harus nambah fisiknya. Mungkin finishingku jelek, aku harus nambah itu. Oh mungkin aku masih bisa harus kolaborasi dengan bagus gitu ya. Aku waktunya bisa passing, temanku dapat kesempatan lebih bagus, aku coba masukin sendiri. Padahal persentase masuknya lebih kecil ya. Nah aku harus lebih share bola lebih bagus gitu kan. Nah sebenarnya saya lebih nekankan nilai-nilai itu loh yang apa namanya di basket itu, karena saya yakin anak-anak Waing siapa yang jadi pemain pro ya, kayaknya nggak ada Ami ya. Nggak ada kan. Wikyo harusnya Wikyo tapi nggak mau juga ya. Tapi dia nggak mau kan. Nggak mau karena memang anaknya laupan ya. suruh nerusin papanya Ami ya kayaknya Ami ya. Lah, mengaca dari itu banyak loh pemain Waing itu yang jago. Iya, sebenarnya banyak yang jago, tapi untuk masa depan jadi pemain memang kurang lah ya. Kita tahu ya, kita latar belakang anak-anak itu orang tua banyak para pengusaha, otomatis pengennya nerusin usaha orang tuanya. Kalau bisa sih jadi punya klub basket Tami ya, kayak kamu sekarang ini. Ya passion Mbak, jadi ya nggak buat kayak pro, cuman kayak kesehatan lah. Ya betul ya. Jadi seperti itu, makanya saya kalau bilang ke anak-anak, oke lah masa depanmu bukan di basket, tetapi dengan basket ini bisa kamu bisa membentuk habit kamu, bisa membentuk semangat kamu untuk masa depan gitu loh. Gitu sih intinya di situ. Iya Am, ya Bang. Boleh tak tambahin? Iya. Nah, kan tadi Pak Pras bilang kekalahan itu penting. Siapa yang, jadi ada pepatah yang ngomong, siapa yang ngalamin kekalahan itu paling banyak, chance suksesnya orang itu paling tinggi sebenarnya. Karena dari kekalahan kamu belajar, kamu nggak akan belajar apapun dari kemenangan kok. Apa yang kamu dapat, kamu belajar apa dari kemenangan? Nggak ada. Kamu kalau menang pasti lupa, pasti ngocok champagne terus ngangkat piala, kamu udah lupa gitu. Ya ngerti ya. Tapi kalau kamu kekalahan, kamu sering kalah, kamu akan belajar banyak dari kekalahan. Apalagi kalau kamu kekalahan tuh gara-gara kesalahan yang bodoh misalnya. Betul. Kamu pasti next time misalnya kayak gini deh. Poin
menit tinggal 30 detik. Kamu dikasih free throw 3 kali. Ya waktu itu. Kamu cuma perlu masukin 1 poin untuk nyamain kedudukan. 2 poin untuk menang. Kamu free throw 3 kali nggak masuk semua. Pasti hal itu lebih kamu masukkan ke dalam otak kamu. Nangis sih ya. Ya Pak Pras ya. Iya. Gitu. Iya. Iso seminggu gak tidur iku, Ham. Bisa seminggu gak tidur. Iya. Cuma anggapnya lah 2 hari lupa ya gak? Iya, 2 hari betul. lupa. Nah tapi kalau kayak gitu, seminggu iso kepikiran terus sumi-sumi. Ya kan? Iya, betul. Ah, itu yang paling penting. Kekalahan itu penting, Pak. Jadi Iya. semakin banyak kamu kalah, kamu chance suksesnya semakin tinggi. Nah, itu mental. Itu cuma dapat di basket. Nggak bisa. Maksudnya ini mental kamu dapat di basket, kamu bisa terapin di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Feeling kayak kamu never give up, kayak do better in the next time dan segala macam. Dan basket itu lebih cepat kan, karena kayak gimana ya, kayak tensionnya, terus adrenalin rushnya itu kan cepet. Kalau misalnya kayak kamu ngelakuin bisnis itu kan harian. Iya. Adrenalin rushnya kan harian. Nah, makanya di basket itu sebenarnya kamu dapat banyak kalau kamu bisa ngambil nilai-nilai itu dan filosofinya itu. Jadi yang aku nambahin dari Pak Pras tadi, kekalahan itu sangat penting. Justru ambil kekalahan itu sebanyak-banyaknya Pak Pras. Iya, siap. Lawan sparring musuh dan segala macam, kalau bisa yang lebih atas, jangan yang lebih bawah. Lebih atas, kemudian lebih atas. Karena kamu akan ngerti cara bermain mereka itu seperti apa, yang sudah levelnya di atas kamu gitu. Nah, itu yang saya juga sering terapkan di dalam misalnya bisnis saya. Saya kalau ngomong-ngomong bisnis, saya selalu ikutin sama orang-orang yang menurut saya di atas saya. Jadi saya akan comfortable di dalam lingkungan itu. Saya akan uncomfortable. Maksudnya nggak nyaman karena mereka ngomongnya kan udah gede-gede. Iya. Kita ngerasa kayak anjing, kita paling kecil gitu. Tapi aku paksa di sana. Ya sama kayak basket sparring lawan musuh yang lebih atas. Kita dibantai 30 poin, nggak apa-apa, paksa. Ya aku kayak gitu Pak Pras. Iya. Itu yang bisa terapkan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi ilmu saya akan cepet masuknya. Ilmu saya akan nambah cepet karena saya komunitasnya sama orang-orang yang udah higher level gitu. Nah, itu dengan sendirinya kita kan naikkan value kita, naikkan kemampuan kita, skill kita gitu. Iya. Terima kasih Ko Hami atas sharingnya pada hari ini. Sama terima kasih juga Pak Pras. Oke, sama-sama. Menyempatkan waktu untuk bisa diwawancarai pada hari ini. Sekian episode 4 di AADK ini teman-teman. Jangan lupa saksikan terus episode-episode AADK selanjutnya. Dadah. Oke, dadah. Halo semuanya, perkenalkan saya Desi Fernanda Miri, saya alumni angkatan 2020, saya merupakan anggota tim basket putri dan posisi saya sebagai forward. Nah, di sini sudah banyak sekali pertandingan yang saya ikuti, yaitu pertandingan sekolah dengan beberapa klub yang ada di Malang. Selain itu juga saya mengikuti beberapa pertandingan yang diadakan oleh beberapa universitas yang ada di Malang, di Semarang, dan di kota-kota lainnya. Nah, untuk pertandingan puncaknya kemarin saya juga sudah mengikuti, yaitu DBL, dan di sini saya mau men-sharingkan sedikit pengalaman saya. Nah, dari basket ini saya tuh belajar banyak hal, tidak hanya mengenai bagaimana cara bermain basket, tapi saya juga belajar mengenai nilai-nilai kehidupan, yaitu saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik, saya bisa mengesampingkan ego saya bisa bermain untuk bersama, jadi untuk tim, tidak main untuk diri sendiri. Nah, selain itu juga saya bisa memperluas jaringan sosial saya bersama banyak orang. Terima kasih.